item yang akan diuji kan Pak sudah paham ya? Ya. Iya, oke. Yang pertama, saya lihat modulnya Bapak masih RPP ya, belum modul ajar kurikulum mereka, walaupun ada capaian pembelajaran yang Oh. Pak kirim di LMS ya. Iya, ya, yang keduanya saya yang ngirim, yang kedua yang modul ajar kurikulum mereka yang kedua, Bu. Tapi saya yang pilih yang pertama gitu. Iya, yang saya buka ini Ah, eh, ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, tiba-tiba langsung kegiatan pembelajaran. iya, Bu. Iya, seharusnya kan Pak Irfan kirim RPP, modul belajar, Iya, iya. modul project, ya kan Pak? Ah, ah. Iya. Yang pertama, coba Pak jelaskan isi dari RPP-nya Pak Irfan. Silakan Pak. Siap. Isi dari RPP ya, Bu ya. Dari RPP Iya, saya tujuan pembelajaran itu memahami dan meneladani bagaimana kehidupan bangsa Arab pada saat sebelum Islam masuk. Tujuannya. Yang kedua, menerapkan dan mengaplikasikan sifat dan sikap Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, capaian pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis kehidupan bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menerapkan sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau nggak salah ada satu lagi, peserta didik diharapkan meneladani sikap Rasulullah dan mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah. Materi pelajaran yang saya ajarkan itu dakwah Nabi periode Mekah. Berikutnya dakwah Nabi periode Madinah. Dan yang ketiga, usaha-usaha Nabi dalam membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Itu di periode Madinah. Dan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama itu dengan cara mengamati sebuah video atau sebuah film yang ditampilkan dan materi PowerPoint yang saya sudah siapkan. Sudah bertentu nanti ada metode ceramah juga sedikit disebutkan. Terus tanya jawab dan diskusi. Media alat dan bahan ajar yang saya gunakan yaitu laptop, Bu. Laptop itu alatnya tuh laptop. Terus multimedia proyektor kayak Infocus, terusnya audio karena membutuhkan audio untuk memunculkan suara ya, dari video. Terus kertas HPS sebagai bahan diskusi, Bu. Terus buku mata pelajaran SKI sebagai referensi tambahan gitu. Walaupun materi di situ ada semua, tapi kan udah dirangkum dalam bentuk PowerPoint sebagai tambahan. Jadi saya mempersiapkan buku sebagai referensi tambahan. Terus sebagai materi ajar saya menampilkan PowerPoint gitu, yang sudah saya siapkan. Terus internet barangkali ada hal-hal yang diperlukan yang perlu searching di Google. Berikutnya ada di kegiatan pendahuluan. Saya biasanya kalau di kegiatan pendahuluan mempersiapkan dulu anak-anak untuk berdoa. Berikutnya setelah berdoa, saya mempersiapkan anak-anak dari daftar kehadiran dulu, ngecek kehadiran. Terus ngecek dari ruangan, dari kerapihan, dan dari kebersihan juga. Dan yang berikutnya saya biasanya ada buat penyemangat dulu, kayak semacam ice breaking kayak gitu, Bu. Biasanya ada ice breaking biar anak itu semangat. Apalagi di jam-jam terakhir saya biasanya menggunakan ice breaking untuk penyemangat.
Berikutnya saya di kegiatan inti itu langsung siswa suruh mengamati video yang biasanya saya tampilkan. Setelah mengamati video, terus saya diselingi dengan PowerPoint. Setelah video saya langsung PowerPoint dan sekaligus langsung ke materi. Itu. Setelah mengamati di video dan di PowerPoint, saya langsung biasanya membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok untuk melaksanakan tugas kelompok. Biasanya dibagi dengan sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang saya siapkan dalam bentuk kertas HVS. Jadi anak-anak tuh nanti dibagi kelompok bisa 4 sampai 5 kelompok dan mengisi lembar kerja peserta didik yang saya siapkan, dan itu nanti didiskusikan. Tuh. Jadi kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Biasanya saya melakukan refleksi dengan cara tanya jawab dan memberikan pertanyaan dan menjelaskan materi yang telah dijelaskan sambil bertanya ke anak-anak mana yang belum paham. Gitu. Berikutnya di penilaian, saya biasanya melaksanakan dari penilaian sikap dulu. Iya. Gimana Bu? Lanjut. Iya, lanjut Pak, lanjut Pak. Siap. Di penilaian saya biasanya ada penilaian sikap Iya, dulu Bu ya. penilaian. Iya, penilaian sikap. Saya biasanya membuat lembar penilaian sikap yang dibagikan bersamaan dengan LKPD tersebut, Bu. Lembar kerja. Penilaian sikapnya biasanya saya berbentuk kayak tabel kayak gitu, Bu. Lembar sikap penilaiannya kayak bentuk tabel dengan komponen. Kayak rubrik ya? Iya, kayak semacam rubrik, tapi dengan komponen penilaiannya dengan poin. Misalnya 4, saya menggunakan misalnya poin nilainya 4 apabila dia anak-anak apabila selalu melakukan sesuai pernyataan misalnya gitu. Terus 3 sering, 2 kadang-kadang, dan 1 poin nilainya tidak pernah gitu. Saya menggunakan seperti itu dengan cara menggunakan kolom checklist. Saya biasa menggunakan seperti itu. Itu untuk penilaian sikap. Dan yang terakhir biasanya menggunakan tes tulis berbentuk uraian. Berbentuk tes tulis berbentuk uraian dengan persekoran. Saya biasa membuat 5 soal. Membuat 5 soal, misalnya buat 5 soal dengan skor minimal 20 per soal. Saya buat rata tidak ada soal yang tersulit dulu karena ini tahapan RPP awal gitu. Saya biasanya membuat soal standar dulu, tidak soal sulit dulu, dengan skor rata-rata nilai 20 misalnya, sehingga total dengan 5 pertanyaan 100. Itu dulu, sampai di situ dulu. Iya, oke Pak. Iya, oke. Saya mau tanya dulu Pak, apakah Pak buat LKPD ya? Bu. LKPD, lembar kerja peserta didik. Buat ya Pak? Buat Bu. Ya, bisa Bapak jelaskan langkah-langkah yang ada di dalam LKPD-nya Bapak? Langkah-langkah nanti di kelas Bu, maksudnya? Yang di dalam LKPD-nya Bapak. Oh, yang di Kan lembar kerja peserta didik ada langkah-langkahnya. Coba Bapak jelaskan. Oh, langkah-langkahnya saya membuat suatu pertanyaan dulu Bu. Tapi pertama dulu saya membuat kolom nama, kelas biasanya, terus tanggal, terus materi pokoknya. Setelah itu saya buat kolomnya, membuat kolom nomor, terus membuat aspek yang dinilai, terus penilaian Bu. Itu aja. Ya, oke Pak. Ya, kita beranjak untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak. Siap. Sebelumnya saya tanya dulu Pak, di sekolahnya Bapak sudah melaksanakan kurikulum merdeka atau belum? Belum Bu, saya masih menggunakan kurikulum 13. Sekolahnya Bapak di mana ya? Gimana Bu? Iya, sekolahnya Bapak di mana ini? Di Setu Patok, di Sekolahnya Bapak Cirebon, di mana? di Cirebon Bu. Cirebon, Oh, Cirebon, Jawa Barat Cirebon. ya. Iya, oke Pak.
Iya, seharusnya ini ada item yang harus saya tanyakan ke Bapak tentang proyek. Eh, Tidak seruntun sesuai dengan modul proyek, tapi apakah di sekolahnya Bapak ada memanfaatkan alternatif alternatif lain di sekolah Bapak? Maksudnya mungkin ada usaha kecil atau memanfaatkan eh, sampah sampah bekas atau misalkan Aduh, sinyalnya Bu, aduh nggak plastik kering dan bak ada tidak Pak? bisa diulangi Bu, sinyalnya nggak ada. Iya Pak. Iya, maaf Bu, Iya, maaf Bu. Iya, karena iya tidak apa-apa Pak. Kita harus memahami itu juga. Eh, kan tadi di sekolahnya Bapak boleh melaksanakan kurikulum kita. betul Bu. Sedangkan tuntutan dari PPD ini kita Ah, harus menilai proyek modul proyeknya Bapak. ah, ah. Untuk mencukupi itu, saya mau tanya, apakah di sekolahnya Bapak ada memanfaatkan eh, sesuatu seperti limbah bekas Oh, dimanfaatkan untuk apa atau oh ada Bu. pemanfaatan pemisahan antar iya ada tidak Pak? Ada saya di It- modul saya udah kirim tentang itu project PP5RA iya kan Bu. tujuannya untuk apa Pak? Saya untuk tujuan yang pertama yaitu untuk Iya memelihara. tapi masalahnya saya tidak Di situ ada Bu di RPP yang ketiga iya tuh. yang saya dapat hanya PP saja Pak modul ajarnya belum Ah, itu kalau nggak salah yang di PP5RA ya Bu. iya mungkin Pak Kir jadi saya hanya dapat yang PP saja Di iya RPP lanjut Pak RPP yang jaringan di RPP yang ketiga saya ngupload itu tentang iya PP5RA Bu. Di iya ada di situ saya proyeknya tentang memelihara air bersih dengan tema hidup berkelanjutan. Kebetulan di madrasah saya itu di depannya ada danau Bu, danau iya Setu Patok, danau. Danau itu dimanfaatkan untuk mengairi sawah dan bisa buat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, di danau tersebut oke kadang-kadang banyak orang-orang yang berwisata atau bermain, kadang-kadang sampahnya tidak dibuang di tempat sampah. Nah, di proyek itu saya akan mengambil tema hidup berkelanjutan dengan cara memelihara air bersih. Saya bekerja sama dengan guru IPA juga atau berkolaborasi dan saya minta izin ke dinas pengairannya juga biar bisa melaksanakan proyek tersebut. Dan untuk program proyeknya saya udah itu Bu, rencana proyeknya saya udah dibuat di videonya udah ada di YouTube juga udah ada saya iya Pak udah ada di YouTube-nya buat rencana saya proyeknya tuh udah saya video tempat-tempatnya juga halaman-halamannya dan permasalahannya juga saya udah upload di iya YouTube ada di YouTube Bu linknya juga ada. iya oke Pak iya oke terima kasih Pak. Siap Bu. Sekarang untuk pertanyaan berikut Pak Siap. PPK iya apakah Pak sudah bikin buat PPK Saya udah buat PTK Bu udah. iya judulnya apa Pak iya Judulnya 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 PTK itu penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar siswa eh, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di kelas 7C. Kelas 7C. Saya ambil dibatasi sampai kelas 7. Kelas 7C aja. Satu kelas Bu dengan sampel 25. iya iya Pak metode yang Pak gunakan apa Pak Dengan cara observasi Bu dan sampel dengan terus ini Pak baru rencana atau sudah melakukan kan rencana Bu nanti di aksinya di PPL Bu. iya Pak terus instrumen yang Pak gunakan tadi apa saja Pak Instrumen yang digunakannya saya tuh
dengan cara observasi dengan menggunakan LKPD dan lembar pertanyaan, Bu. Oke. Eh, Selanjutnya Pak, pertanyaan untuk simulasi singkat ya, ketika mengajar saja Pak. Jadi Pak menjelaskan bagaimana keterampilan membuka pembelajaran, menjelaskan, dan bagaimana keterampilan menutup pembelajaran. Oh, Simulasi mengajar singkat saja Pak. simulasi Silakan mengajar. Pak. Iya. Oke. Mulai dari awalannya, Bu. Iya, dari pendahuluan Pak. Oke, siap. Keterampilan membuka. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kabarnya udah sehat, baik. Untuk memulai pelajaran Bapak, alangkah baiknya kita cek dulu kerapihan dulu dari ruang kelas, apakah sudah bersih. Kalau sudah bersih, silakan duduk dulu. Biar kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita bersama berdoa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik, setelah berdoa, kita akan mulai pembelajaran. Yang pertama, Bapak pengen tanya dulu, apakah kalian udah paham dengan materi yang minggu kemarin diajarkan? Oke, kalau udah paham, kita berlanjut ke materi berikutnya. Tapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu, mau merefleksikan materi yang kemarin sudah diajarkan. Oke, ternyata udah sedikit hafal. Mari kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, materi yang berikutnya tentang sejarah kebudayaan Islam periode Madinah. Baik, kalau udah paham, biar kalian lebih semangat karena cuacanya lagi panas, biar kalian tidak ngantuk, kita adakan ice breaking anak-anak. Oke, dengan cara belajar kita di suasana yang panas seperti ini dilakukan ice breaking. Oke, bagus. Baik, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan anak-anak. Jangan lupa belajar dan jangan lupa bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, Bu. Iya. Grogi juga ada depan Ibu. Pak, jadi kan Pak, jadi Betul, Bu. gitu. Ya. Jadi, Yang terakhir Pak, yang terakhir. siap, Bu. Saya terakhir ini Pak. Gimana? Lengkap dengan artinya. Lafal basmalah lengkap dengan artinya. Silakan Pak. Menulis apa membaca, Bu? Menulis. Tulis Pak, Oh, tulis. menulis. Siap. Menulis lafal basmalah. Oh, basmalah. Ya, menulis. Oke, siap. Saya persiapkan kertasnya dulu ya, Bu. Iya. Iya, oke Pak. Siap. Basmalah dengar aja artinya. Artinya.
Sudah, Bu. Bu. Coba diangkat dulu Pak, tidak kelihatan. Siap, Bu. Sebentar Pak. Ya oke. Arah cuk ya. Masya Allah. Bagus sekali tulisannya Pak. Ah, ini buru-buru, Bu. Ya, buru-burunya sih sudah bagus, apalagi. Iya Pak. Oke, yang terakhir Pak. Lafalkan Quran surah Al-Falaq. Mengaji, Bu. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Iya. Pak Irfan, Masya Allah. Pak Irfan Korea. Bukan, Bu. Bukan. Oh iya, oke. Ngajinya bagus, makrasnya, ya, tajwidnya, Masya Allah. Terima Oke kasih, Pak, Bu. sukses selalu ya Pak. Amin. Terima kasih, Bu. Sukses selalu Pak. Amin. Oke, Makasih. siap menuju PPL. Oke, Siap, Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak, tinggalkan Siap. ininya. Siap. Yo. Oke.